Baik, saya mulai ya, karena ini sudah 23 anak yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materinya yang bab ketiga. Sebentar. Oke, kita akan mulai masuk ke bab 3, yaitu tentang persamaan diferensial homogen dan non-homogen. Jadi ada dua subbab ya, jadi homogen dan non-homogen. Hari ini mungkin kita akan bicara tentang yang homogen. Nanti minggu depan kita ke non-homogen. Nah, untuk nanti UTS-nya itu setelah non-homogen. Jadi kurang lebih di akhir bulan nanti. Oke, langsung saya share screen materinya. Kemarin tidak ada tugas kan ya? Enggak ada, Pak. Sudah selesai tugasnya. Oke. Screen saya sudah tampil. Sudah, Mbak. Sudah ya. Sudah. Oke. Nah. Oke. Pertama, apa itu PD homogen? Ya. Kelihatan sudah? Kelihatan, Pak. Ya. Oke.
Jadi persamaan homogen. Jadi suatu ini PD homogen ya maksudnya. Persamaan PD homogen suatu fungsi f x y itu disebut dengan fungsi homogen berpangkat n itu jika dia memenuhi seperti ini. Jadi fungsi x y ini kita kasih di sini lambda ya. Lambda x, lambda y. Oke. Itu sama dengan lambda pangkat n f x y. Ya. Jadi nanti kita masukkan, kita ganti di sini x menjadi lambda x, y menjadi lambda y. Kemudian apakah dia sama dengan lambda pangkat n f x y? Ya, kalau bentuknya seperti ini maka dia dikatakan fungsi homogen berderajat n. Misal, jadi fxy itu sama dengan x pangkat 4 minus x pangkat 3y plus 7x kuadrat y kuadrat min 5xy pangkat 3 adalah fungsi homogen berpangkat 4. Kita cek x-nya kita ganti dengan lambda x. Nah, lambda x pangkat 4 minus lambda x pangkat 3 kali lambda y, ya kan? Jadi lambda x, y-nya diganti dengan lambda y plus 7 lambda x kuadrat, lambda y kuadrat minus 5 lambda x kali lambda y pangkat 3. Ya. Setelah kita ganti di sini dengan kita tambah lambda, kemudian kita keluarkan. Dari sini kan ini pangkat 4. Ini juga pangkat 4. 3 plus 1. Ini 2 plus 2 juga 4. 3 plus 1 juga 4. Maka kita keluarkan. Nah, hasilnya seperti ini. Sehingga kita tahu yang di sini, sebelah sini itu sama dengan fxy. Maka bentuk akhirnya dia membentuk fungsi homogen berderajat 4 setelah kita cek. Oke, ini kan memenuhi fungsi yang rumusnya ini. Oke, untuk yang kedua misalkan sini sama dengan x ln y per x plus y kuadrat per x arkes sin y per x. Di sini semuanya y per x. Jadi kalau kita kasih lambda, sehingga di sini lambda x ln lambda y lambda x plus lambda y kuadrat per lambda x arkes sin lambda y per lambda x. Nah, kemudian yang ini kita sederhanakan dia menjadi seperti ini. Ini pangkat 2 min 1, dia jadi lambda. Ya. Kemudian ini lambdanya keluar menjadi lambda pangkat 1. Ya. Nah, yang sebelah sini itu adalah fxy. Sehingga kita peroleh fungsi homogen karena di sini memenuhi lambda pangkat 1 fxy. Ya. Jadi karena pangkatnya 1 lambdanya, maka dia homogen derajat 1. Ya, seperti itu ya. Untuk menentukan apakah dia homogen atau tidak. Nah, misalkan di sini contoh yang ketiga, saya tulis di sini ya. Contoh
Ini sebentar. Belum bisa. Mungkin ada pertanyaan sambil saya benerin ini dulu sebentar. Pak, berarti itu yang dikasih lambda cuma yang variabelnya saja? Yang X dan Y-nya. Oh, ya, Pak. Kok nggak bisa sebentar semua. Ya, ini contoh yang 3 ya. Fxy, misalkan E pangkat Y per X plus tangen Y per X. Nah, dari sini untuk mengecek apakah dia homogen, jadi kita ganti X-nya menjadi lambda X, Y-nya menjadi lambda Y. Ya, kemudian dari sini E menjadi pangkat lambda Y per lambda X plus tangen lambda Y per lambda X. Nah, di sini ini ya berarti kan dari sini lambdanya pangkat 0. Nah, ini kan bisa hilang ya. Ini juga sehingga lambdanya adalah pangkat 0. Lambda pangkat 0 itu kan 1. Berarti E pangkat Y per X plus tangen Y per X. Sehingga menjadi lambda pangkat 0 di sini adalah Fxy. Sehingga ini adalah fungsi homogen derajat 0. Derajat 0 juga bisa ya dikatakan homogen. Oke, itu untuk menentukan apakah fungsinya itu adalah homogen atau tidak.
Nah, sekarang masuk ke persamaan diferensialnya. Nah, menurut definisi, PD yang berbentuk seperti ini, jadi M X Y dx plus N X Y dy sama dengan 0. Ya, disebut homogen jika fungsi M dan juga fungsi N ini merupakan fungsi homogen dan berpangkat sama. Ya. Jadi yang kita pelajari tadi yang sebelumnya ini dia menentukan fungsi-fungsi yang ada di sini. Apakah M-nya ini homogen, apakah N-nya ini juga homogen. Nah, kalau dia homogen, maka PD yang terbentuk seperti ini adalah disebut dengan PD homogen. Ini masih kelihatan kan ya yang saya tunjukin? Kalau misal, ini saya nggak tahu ini masih ngerekam apa enggak. Kalau misal nanti ada gangguan nanti bilang. Jadi ini kemudian dari PD homogen itu tentunya kita akan menyelesaikan PD-nya. Nah, langkah untuk menyelesaikan PD seperti ini. Jadi langkah pertama ya kita rubah jadi awalnya mx, y dx plus nx y dy ini kita rubah menjadi m y per x dx plus ny per x dy sama dengan 0 atau m x per y dx plus n x per y dy sama dengan 0. Jadi bebas. Caranya bebas, kita memilih apakah mau dibentuk y per x atau x per y. Nah, itu langkah pertama. Kemudian setelah terbentuk ini, ya, misalkan kita memilih yang y per x. Ya. Maka setelah itu kita misalkan y per x ini kita misalkan dengan u. Sehingga kita peroleh y-nya adalah ux. Ya kan? Dari sini kita turunkan karena ini sebuah fungsi, U-nya fungsi, X-nya juga fungsi. Ya, berarti dy kita ini y menjadi dy ya. dy kemudian ux ini pakai perkalian fungsi ya. Jadi u dx plus x du. Ya, ini hasilnya. Ini pakai rumus yang u aksen v plus uv aksen itu ya. Kalian dua fungsi kalau diturunkan. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan yang awal, yang ini 3.1 ini. Kita masukkan pemisalannya. Karena tadi kita ketemu dy ya, dy-nya kita ganti dengan ini, u dx plus x du. Kemudian y per x tadi ya, y per x kita ganti dengan u. Nah, dari sini kita kumpulkan dx-nya. Ini dx, mengandung dx berarti mu plus unu dx. Yang du kita sendirikan. Berarti x nu du sama dengan 0. Nah, setelah itu kita ketemu yang persamaan diferensial yang seperti kemarin. Jadi masih tercampur ya. Karena ini x, tapi di sini u. Ini u, di sini ada x. Sehingga kita pisahkan sebelum kita integralkan. Kita pisahkan x-nya ke kiri, yang
ini ke kanan. X-nya menjadi 1/X dx, kemudian yang MU plus UNU ini lari ke sini. Menjadi seperti ini. Nah, sekarang perubahannya telah terpisah. Ya. Maka kita bisa langsung mengintegral seperti yang kita lakukan di bab. Jadi integral. Nah, kemudian kita peroleh solusinya. Nah, setelah itu, karena tadi kita misalkan U-nya, sehingga kita kembalikan U-nya itu menjadi Y per X. Nah, itu langkah-langkah untuk mengerjakan dari PD homogen. Kita masuk ke contohnya. Biar enak, saya close saja di sini. Kalian lihat yang catatan saya. Nah. Sekarang akan saya mencontohkan contoh dari PD homogen. Misalkan contoh nomor 1, X kuadrat minus Y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0. Nah, langkah pertama tadi apa? Jadi kita bawa ke bentuk Y per X atau X per Y. Ya kan? Misal kita ambil Y per X. Misal di bawah ke bentuk Y per X. Sehingga di sini ini Y ya. Ini ada Y, ini ada Y, sehingga kalau kita bentuk Y per X, maka kita bagi dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat min Y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0. Nah, ini kita bagi dengan X kuadrat. Jadi semua ini kita bagi dengan X kuadrat, sehingga menjadi di sini X kuadrat per X kuadrat itu berarti 1. Di sini Y kuadrat per X kuadrat dx plus, kalau semua ini dibagi X kuadrat, 2 Y per X ya, dy sama dengan 0. Nah, ini kita sudah terbentuk menjadi Y per X. Ini Y per X. Nah, kemudian kita misalkan di situ U-nya adalah Y per X. Sehingga kita peroleh Y. Y-nya itu adalah U dikali dengan X. Dari sini kita peroleh dy. Dy adalah X du plus U dx. Jadi dari sini ini perkalian dua fungsi, sehingga kalau kita turunkan menjadi X du plus U dx. Nah, setelah itu kita masukkan pemisalannya ke sini.
Sehingga ini menjadi 1/u² ya. Dx plus 2. Nah, y per x. Y per x-nya kan u. 2u. Kemudian dy kita ganti ini. X du plus u dx. Sama dengan 0. Oke. Kemudian kita kumpulkan yang dx sendiri, yang du sendiri. Kalau ini, atau coba kita uraikan dulu. Ini 1 min u² dx ya, plus 2ux du plus 2u² dx sama dengan 0. Kemudian kita kumpulkan, misalkan yang dx itu adalah 1 min u², kemudian ini ya, plus 2u² dx, kemudian sisanya 2ux du sama dengan 0. Nah, ini masih tercampur ya. Di sini x, harusnya x-nya ke sini. Ini u, harusnya u-nya yang ke sini. Oke. Coba kita pisahkan. Oh, ini minus u² plus 2u². Jadi min 1 plus 2 menjadi 1 plus u² dx. Ini saya tulis lagi, 2ux du sama dengan 0. Oke, setelah itu kita pisahkan sama seperti kemarin. Ini dx per x, ya kan, x-nya akan menjadi per x plus di sini 2u per 1 plus u² du sama dengan 0. Ini kita integralkan. Integralnya super x apa? Ln ya. Ln x plus integralnya ini. Integral 2u per 1 plus u². Ln ya. Jadi kalau misalkan penyebutnya yang di bawah ini kita turunkan sama dengan yang atas, maka dia ln. Sama atau kelipatan mungkin ya. Kalau kelipatan mungkin nanti yang pengalinya bisa keluar. Jadi ln x plus ln 1 plus u² sama dengan c. Seperti biasa, karena ini penjumlahan, berarti ln x dikali dengan 1 plus u² sama dengan c. Nah, kita sudah peroleh hasilnya. Karena ini u yang tadi kita misalkan, kita kembalikan menjadi ln x 1 plus y² plus x² sama dengan c. Kemudian kita kasih e ya. E ln x 1 plus y² per x² sama dengan e pangkat c. Sehingga di sini tinggal x 1 plus y²
X kuadrat ya sama dengan C. Bentar. Oke. Nah, ini ada X kuadrat. Kalau kita bentuk seperti ini, kita samakan penyebutnya di sini X kuadrat, maka di sini juga X kuadrat plus Y kuadrat, ya, sama dengan C. Nah, ini X kuadrat, ini X, ya kan? Sehingga X kuadrat plus Y kuadrat per X sama dengan C. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan CX. Nah, ini adalah PUPD-nya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Lanjut. Oke. Nah, ini tadi itu kita pakai pendekatan yang dibawa ke bentuk Y per X. Nah, kita coba selesaikan yang ini, soal nomor 1 ini, tapi dibawa ke bentuk X per Y. Nah, apakah hasilnya akan sama seperti ini? Di sini, kalau kita bawa ke bentuk X per Y. Kita tulis lagi soalnya X kuadrat min Y kuadrat dx plus 2x Y dy sama dengan 0. Nah, kalau tadi kita bagi dengan X kuadrat, sekarang kalau kita ubah ke bentuk X per Y, maka kebalikannya kita bagi dengan Y kuadrat. Sebentar. Ini kok di bawah. Kita bagi dengan Y kuadrat. Oke. Kalau dibagi dengan Y kuadrat, hasilnya X kuadrat per Y kuadrat minus 1 ya. Y kuadrat per Y kuadrat 1. Kemudian ini dx ya. Dx plus di sini 2x per Y dy sama dengan 0. Nah, kita misalkan U sama dengan X per Y. Sehingga kita peroleh X-nya adalah UY. Kalau kita turunkan, kita peroleh dx sama dengan YDU plus UDY. Setelah kita misalkan, kita masukkan X kuadrat per Y kuadrat, sehingga menjadi U kuadrat min 1. Ya. Dx-nya kita ganti ini. YDU plus UDY
plus 2U ya dy sama dengan 0. Oke. Kemudian kita uraikan di sini. Saya uraikan U kuadrat Y du ya kan. Ini plus U pangkat 3 dy minus YDU minus U dy plus 2U dy sama dengan 0. Oke, setelah ini kita kelompokkan yang dy U pangkat 3 minus U plus 2U dy plus yang du ini ya U pangkat 2y min du lagi ini min y du sama dengan 0. Oke. Ini y saya keluarkan sehingga menjadi U pangkat 3 min U plus 2U dy plus y U pangkat 2 min 1 du sama dengan 0. Oke. Dari sini dia masih tercampur ya. Ini harusnya Y, ini harusnya ada U, sehingga kalau kita pisahkan, jadi seper Y di Y plus U kuadrat min 1 per U pangkat 3, U pangkat 3, karena ini min U plus 2U menjadi plus U, du sama dengan 0. Ya, kita integralkan setelah dia terpisah. Nah, setelah ini kita integralkan menjadi ln x plus di sini ln U kuadrat plus 1 min ln U sama dengan C. Nah, ini dari mana? Ini kita pisahkan. Ya. Dari sini. Ini kan bisa kita pisah. Sebentar. Kalau kita faktorkan, ini kan U dikali dengan U kuadrat plus 1, ya kan? Ini U kuadrat min 1. Oke. Ini seperti ini. Oke. Nah, ini caranya sama. Kalau nggak salah kita pernah bahas yang di pertemuan sebelumnya. Jadi kita pisahkan, kemudian kita peroleh dua persamaan. Oke, ini silakan kalian pelajari. Nanti dari sini kita peroleh nilai dari integralnya. Kemudian menurut sifat dari ln, ini dikali, kemudian ini dibagi. Jadi Y dikali dengan U kuadrat plus 1, kemudian dibagi U sama dengan C. Nah,
setelah ketemu hasilnya, kita kembalikan U-nya. Di sini menjadi tadi X per Y ya. X kuadrat per Y kuadrat plus 1 per X per Y sama dengan C. Ya kan? Kalau lennya hilang, dia menjadi Y X kuadrat per Y kuadrat plus 1 per X per Y sama dengan C. Ini kalau ke sini Y-nya jadi Y kuadrat. Ya kan? Kalau dia ke atas Y-nya. X kuadrat per Y kuadrat plus 1 per X sama dengan C. Nah, di sini Y kuadrat, ini Y kuadrat yang menjadi X kuadrat. Nah, ini, sebentar, ini harus disamakan dulu. Ya kan? Karena 1 ini menjadi Y kuadrat plus Y kuadrat per Y kuadrat. Ini. Sehingga kita bisa mengeliminasi yang Y kuadrat. Oke, ketemu sama dengan C per X. Nah, jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan CX. Nah, ternyata kita ketemu PUPD-nya sama ya. Sama dengan yang atas. Oke. Jadi kita bebas ya menentukan kita membawa ke bentuk X per Y atau kita bawa ke bentuk Y per X. Tapi nanti mungkin perhitungannya akan beda karena seperti ini contohnya tadi. Untuk integral yang U kuadrat min 1 per U pangkat 3 plus U du ini sedikit lebih rumit daripada integral yang ini. Integral 2U per 1 plus U kuadrat. Seperti itu. Untuk PD homogen. Ada pertanyaan untuk PD homogen? Halo, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Tanya, Pak. Ya. Itu yang bawah, yang plus 1 jadi Y kuadrat itu loh, Pak. Yang ini. Yang ya, itu kok jadi Y Ini, kuadrat itu ya. gimana, Pak? Ini kan? Iya. Ya itu kan ini. Kita samakan penyebutnya kan? Berarti kan di sini kalau kita buat penyebutnya Y kuadrat, maka ini kan Y kuadrat ini per ini kali ini kan. Ini menjadi tetap X kuadrat plus Y kuadrat per 1 kali 1 kan, Y kuadrat. Ini cuma menyamakan penyebut aja.
Kan ini kalau kita uraikan kan X kuadrat per Y kuadrat plus Y kuadrat per Y kuadrat. Nah, ini kan 1. Oh, iya iya. Ya. Supaya ini bisa tereliminasi ini ya, Y dengan Y kuadrat. Oh, ini Y kuadrat ya tadi ya? Y apa Y kuadrat? Y. Masih Y, Bang. Oh, Y ya? Oh iya, betul. Karena ini masih Y ya tadi ya. Kalau dipindah ke atas baru Y kuadrat. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, yang bagian atas, Pak. Yang ini? Ya. Itu kan tadi ln X plus ln kali 1 plus U kuadrat sama dengan C. Nah, itu kok tinggal ln X kali 1 plus U kuadrat. Terus yang ln-nya Ini kan sifat dari ln. Kalau misalkan di sini ln A plus ln B ya. Misalkan ln A plus ln B itu kan sama dengan ln A kali B. Kalau ln A minus ln B itu kan sama dengan ln A per B. Jadi sifat dari ln saja ini. Sama seperti yang kita kerjakan yang sebelumnya kan ada kayak gini. Sehingga dari sini kan jadi ln X dikali 1 plus 2U. Ya. ya, Pak. Oke. Sebentar, saya tak ngambil cas karena ini baterainya hampir habis. Kalau nggak ada pertanyaan, sebaiknya kita lanjutkan lagi saja ya, supaya nanti setelah ini kita tinggal latihan saja. Kita minggu depan bahas latihannya saja. Kita lanjutkan untuk yang non homogen. Oke. Bisa kelihatan ini screen saya? Masih ya? Enggak kelihatan, Pak. Kecil. Enggak. Tapi bisa dibaca, nggak bisa dibaca. Ini ya. Ya, besar ya. Iya, Pak. Ini ada contoh lagi, silakan kalian pelajari sendiri yang soal nomor 2. Caranya sama dengan soal nomor 1 tadi. Bisa kalian bawa ke bentuk Y per X atau X per Y. Kalau ini ke X per Y ya. Oke. Oh, ini karena soalnya sudah X per Y ya. Jadi langsung kalian misalkan menjadi X per Y. Nah, ini sekarang kita bicara tentang non homogen.
Kalau yang tadi homogen, yang ini non homogen. Misalkan persamaannya bentuk seperti ini. Ya. Jadi kenapa ini non homogen? Ya. Ini yang enggak. Oke. Dikatakan non homogen, misalkan di sini, karena kalau kita ganti dengan lambda menjadi kan A lambda X plus B lambda Y plus C, ya kan? Kalau lambdanya kita keluarkan kan tidak bisa, karena yang C ini tidak ada lambdanya, sehingga ini adalah persamaan non homogen. Ini juga kalau kita kasih lambda P lambda X plus Q lambda Y plus R, maka lambdanya tidak bisa keluar. Nah, kalau ada PD yang berbentuk ini menjadi dinamakan PD non homogen, di mana yang A, B, C, P, Q, R ini adalah konstanta. Kalau kita ketemu yang seperti ini, maka ada beberapa kemungkinan. Ini. Nah, jika A per P tidak sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R, atau kita biasanya pakai ini saja, AQ min BP itu tidak sama dengan 0, maka kita ambil substitusi AX plus BY plus C tadi dengan U, yang PX plus QY plus R itu sama dengan V. Jadi substitusinya U dan V, karena kalau tadi kan hanya U saja. Dari sini ya kita peroleh ADX plus B sama dengan DU. Ini juga kita peroleh dV. Sehingga dari sini ya, dari sini kita peroleh dx. Oh, ini ya, dari dua persamaan ini ya, kita eliminasi substitusi antara dua ini, kita peroleh nilai dx dan dy. Selanjutnya, setelah kita tahu dx dan y, kemudian kita masukkan ke persamaan 3.2 yang tadi. Hingga kita peroleh persamaan seperti ini. Nah, bentuk ini itu adalah persamaan homogen. Sehingga kita selesaikan dengan metode PD homogen. Jadi untuk non homogen itu kita harus membuat homogen dulu. Intinya seperti itu. Jadi kita tahu ini non homogen, maka kita buat dulu supaya persamaannya menjadi homogen. Setelah menjadi homogen, maka langkah penyelesaiannya akan sama dengan yang kita pelajari tadi. Kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkahnya. Kita coba langsung contoh. Contohnya ini ya, saya tulis di sini.
untuk yang non homogen. Sebentar. Oke, tadi iya betul. Contoh PD non homogen. Dua X plus Y min 1 di Y min 4X min Y plus 7 dx sama dengan 0. Nah, ini kalau di soal ini kebetulan ini pas di PD non homogen sehingga soalnya pasti PD non homogen. Kalau kita nggak dikasih tahu apakah ini homogen atau non homogen, ya dicek saja dari sini ya. Ini kan fx, y sama dengan 2x plus y plus 1. Ya. Kalau kita kasih lambda x, lambda y menjadi 2 lambda x plus lambda y plus 1. Nah, dari sini kan lambdanya nggak bisa keluar. Ya, ini nggak bisa karena yang sini itu nggak ada lambdanya. Sehingga ini adalah non homogen. Oke. Nah, cara menyelesaikan untuk non homogen kita buat homogen dulu. Caranya kita cek AHI min BP. Apakah dia tidak sama dengan 0? Nah, cara menentukannya di sini kan A. Kita kembali ke rumus umumnya. Rumus umumnya kan AX plus BY plus C gitu ya. Dx ya plus Px plus Vy Hy plus R sama dengan 0. Ini lambat ya. Ini D. Nah, kita samakan dengan rumus umumnya, maka dari sini kita dapatkan nilai dari A, B. Oh, ini kok lambat. Sebentar. Oke. A, B, P, dan Hi. Kalau kita bandingkan dengan rumus umumnya, ini rumus umum, maka A-nya yang apa ini? Kita lihat ini dx. Dx A. Nah, A-nya berarti yang min 4. B-nya adalah, karena ini min, B-nya 1. C kita tidak perlukan, kemudian yang P di sini adalah 2. G-nya adalah 1. Oke. Nah, kita cek dari 4 parameter ini, kita cek AHI min BP. A-nya min 4, A, G-nya adalah 1, min
B-nya 1, B-nya 2. Ini ya, lambat. Nah, ini nilainya berapa? Min 4, min 2. Min 6 ya. Karena min 6 berarti dia tidak sama dengan 0. Oke. Setelah itu kita misalkan min 4x plus y. Sebentar. Saya kelas yang lain. Susah ya. Sambil saya memperbaiki ini, kalau ada pertanyaan silakan. Saya tampilkan ini dulu ya. Jadi yang tadi kita sampai ini ya. Setelah kita cek, ya, di sini minus 6, maka dia tidak sama dengan 0. Kita misalkan ini U, yang dengan DX ini kita misalkan U, kemudian yang dengan DY, yang sebelah sini kita misalkan dengan V.
Maka kalau kita turunkan, ini kita peroleh DU sama dengan min 4 DX plus DY. DV itu kita turunkan 2 DX plus DY. Nah, kita eliminasi substitusi di sini. Kita eliminasi substitusi, ketemu DX dan DY. Belum. Setelah ketemu itu, kita masukkan ke persamaannya. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Jadi U min 2V DU ya, min U plus 4V dV sama dengan 0. Nah, ini sudah menjadi homogen yang bisa kita selesaikan dengan metode PD homogen. Oke, bentar, saya lihat lagi. Mungkin ada pertanyaan ya, silakan. Jadi ini kita masih satu kondisi ya. Jadi kondisi jika AHI min BP-nya tidak sama dengan 0. Caranya seperti ini. Nah, nanti itu ada kondisi lain jika AHI min BP-nya sama dengan 0. Itu ada cara yang lain juga. Oke. Halo? Ada pertanyaan nggak? Iya, Pak. Tidak. Bentar. Ya. Sambil nunggu ini. Pak, masih lemot nggak ya? Tolong di-mute dulu ya. Siapa ini? Nggak ada pertanyaan? Jadi ini saya ulangi sebentar. Oke. Masih belum bisa. Yes. Kalau
Nggak ada pertanyaan? Bentar, ini ada soalnya enggak ya? Sebentar. Kalian coba di rumah ya, soal yang modul PDB halaman 19. Coba soal yang nomor 1 dan 2 saja. 2 soal itu silakan kalian kerjakan di rumah. Ya. Ini nggak usah dikumpulkan ya. Nggak usah dikumpulkan, kita latihan saja, kita bahas minggu depan. Jadi minggu depan kita lanjutkan untuk yang non-homogen jika AHI min BP-nya sama dengan 0. Yang kita bahas tadi kan hanya jika AHI min BP-nya tidak sama dengan 0. Kalau yang sama dengan 0, tentu caranya berbeda lagi untuk menyelesaikan. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk perkuliahan kali ini? Tidak, Pak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya mohon maaf karena ada sedikit gangguan di laptop saya ini karena agak lemot. Oke, untuk pertemuan kali ini bisa saya akhiri ya? Iya, Pak. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Aili Fatul Ma'rifah. Apa-apa yo, apa? Turu.